Kotim, kembali lagi dengan FAD Kotim. Hari ini kami hadir kembali dengan program kerja kami, Podcast Gemari, Gemilang bersama Fatim, yaitu podcast edukasi yang menyampaikan tentang edukasi tentang anak melalui platform digital. Pertama-tama, perkenalkan diri dulu, nama saya Elga Cahyaning Tias, Ketua 2 Forum Anak Daerah Kabupaten Kota-Waringin Timur. Hari ini hadir narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota-Waringin Timur, Bunda Neni. Halo Bunda. Halo juga. Wah, Bunda boleh perkenalkan diri dulu nih. Baik, Bunda. Nama Bunda adalah Bunda Neni Triana. Bunda berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada di kilometer 7 Jalan Cilikriwut. Bunda sudah bekerja di kantor dinas Bunda yang begitu panjang. Bisa bersingkat ya. DP3 P2KB sudah kurang lebih selama 2 tahun. Kami bersama teman-teman di bidang perlindungan anak, tugas kami adalah melakukan pencegahan tentang kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi. Nah, hari ini Bunda kita itu mau membawakan podcast Gemari yang bertemakan pernikahan usia anak. Nah, karena pernikahan usia anak ini lagi hot-hotnya nih di Kotim. Nah, jadi mungkin banyak pertanyaan, banyak solusi yang nanti bisa kita sampaikan di podcast hari ini. Nah, pertama-tama Bunda, karena Bunda udah 2 tahun nih di kantor, ada nggak sih kasus-kasus atau terjadinya pernikahan usia anak di Kotim ini? Ada. Setiap tahun semakin meningkat. Terakhir di tahun 2024 berjumlah kurang lebih 34 yang terdata. Dan masih banyak lagi yang belum terdata. Ada nggak sih waktu Bunda menangani kasus-kasus pernikahan usia anak, ada nggak cerita yang bisa Bunda ceritakan tentang pernikahan usia anak nih? Salah satu contohnya. Baiklah. Salah satu contohnya adalah kejadian di daerah Sawitan. Sawitan itu ada anak di situ, anak pelajar sekolah dasar. Karena pengaruh media sosial, mungkin dia chat-chatan sama temannya, akhirnya terjadilah pertemuan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang paling menarik saat ini, karena pengawasan kedua orang tua yang hampir-hampir kurang. Kenapa? Karena kedua orang tua sudah mulai pagi berangkat ke tempat pekerjaan. Oke. Menurut Ibu, faktor penyebab utamanya nih pernikahan usia anak itu kan banyak nih faktornya. Bisa dari faktor ekonomi, terus faktor pertemanan dan lingkungan sekitar. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang bisa terjadi menimbulkan pernikahan usia anak? Semua faktor itu bisa menyebabkan pernikahan usia anak. Seperti yang disebutkan tadi, salah satunya adalah faktor ekonomi. Ekonomi bisa karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan, dan ketidaktahuan orang tua atau tidak mengerti orang tua. Padahal sekarang pemerintah sudah mencanangkan program sekolah sampai 12 tahun itu ya. Tapi kalau orang tua tidak mengerti, hal itu akhirnya putus di jalan karena faktor ekonomi, ketidakmampuan orang tua. Terus yang kedua adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya di tempat kita ini masih ada pemikiran-pemikiran di daerah-daerah tertentu bahwa anak itu cepat dinikahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah dengan menikahkan tadi dengan tujuan orang tua juga tidak terbebani lagi nantinya, apalagi itu anak perempuan. Yang ketiga adalah faktor pergaulan bebas. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul. Salah satunya adalah akibat dari pergaulan bebas tersebut mungkin dari media sosial. Akibat dari itu pergaulan bebasnya, rasa ingin tahunya, akhirnya
pengen si anak mencoba-coba, Mm-mm. apalagi di usia-usia remaja awal yang dikatakan usia anak kalau di Dinas Perlindungan anak adalah usia anak itu usia di bawah 18 tahun. Mm-mm. 0 sampai di bawah usia 18 tahun. Apabila di usia tersebut orang tua tidak benar-benar untuk membimbing anaknya, hal-hal tersebut bisa akan terjadi. Oh begitu. Nah, ada statement yang bilang kalau ngapain pacaran lama-lama, mending langsung dinikahkan gitu Ibu. Menurut Ibu nih, statement yang kayak gitu tuh harusnya diluruskan seperti apa sih? Nah, itu yang saya sebutkan tadi, hal itu yang harus diluruskan. Sementara program pemerintah adalah mencanangkan program pendidikan tadi ya, yang 12 tahun masa ini tadi ya, sampai paling tidak minimal di kelas 12. Betul. Itu ya program yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah statement itu yang harus kita sampaikan melalui keterlibatannya nanti karena melalui Dewan Adat. Oh, Dewan Peran Adat. Dewan Adat nantinya kalau Oke, sampai ke daerah-daerah terpencil. Karena kita di Kotim juga punya DAD kan. Nanti melalui beliau-beliaulah perpanjangan tanganan dari pemerintah nantinya untuk menyampaikan di daerah-daerah tertentu. Nah, Elga mau tanya nih berikutnya tentang dampaknya Ibu. Nah, kan dampak itu banyak tuh, ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Nah, dampak ini itu menurut Elga lebih banyak didapatkan oleh perempuan Ibu. Nah, menurut Ibu nih dampak apa aja sih yang mereka dapatkan kalau melakukan pernikahan usia anak ini? Untuk dampak jangka pendeknya adalah terutama bagi perempuan, kalau dia menikah di bawah usia 19 tahun, yang paling banyak dampak negatifnya adalah di kesehatan. Karena dia sistem reproduksinya belum matang seperti usia di atas 19 tahun. Nah, itu dampak dari sisi kesehatan. Dan risiko tinggi kematian terhadap ibu maupun bayi juga tinggi. Yang itu yang harus kita perhatikan. Terus yang kedua adalah dampak sosialnya. Apabila si anak sudah menikah di usia anak, sementara tumbuh kembang anak waktu di usia-usia seperti itulah dia di situ masih usia bermain, usia pengen ya sama-sama teman jalan-jalan rame-rame. Nah, akhirnya dia mengabaikan dengan kandungan kalau dia sudah hamil. Dia akan mengabaikan dengan kandungan yang dikandungnya. Akhirnya dampaknya negatif buat si bayi. Tumbuh kembang bayi di dalam janin di dalam kandungan itu tidak akan tumbuh maksimal seperti yang diharapkan. Nah, terus dampak sosialnya yang lain adalah si anak dia akan menarik diri dari teman-temannya karena dia sebenarnya adalah usia bermain pada saat itu, karena dia sudah menikah dan tidak menutup kemungkinan dia hamil. Nah, dengan kehamilan tersebut mungkin dia akan merasa menarik diri dari teman-teman. Ngapain saya berteman dengan teman-teman sebaya saya lagi karena saya sudah begini, dari postur tubuh aja sudah berbeda. Nah, itu. Mungkin ada dampak yang lainnya adalah dampak secara psikologis. Si anak pasti akan berdampak nanti psikologisnya. Walaupun dia bisa menjaga kehamilan, orang tuanya bisa mendampingi menjaga kehamilannya sampai dia melahirkan, dampak psikologisnya besar, terutama bagi perempuan. Karena dia melahirkan tadi, dengan melahirkan dia pasti akan memikirkan, anak saya ini ke depannya harus saya apakan. Dia juga belum siap untuk merawat bayinya. Betul. Nah, tidak menutup kemungkinan akhirnya yang mengasuhnya nanti ya kembali lagi ke neneknya yang mengasuh. Betul. Bukan dia yang sebagai ibu yang seharusnya. Iya, benar. Gitu.
tentunya kan anak-anak ini menjadi peran sekolah. Nah, apa sih peran sekolah dan peran pemerintah desa atau puskesmas untuk menangani kasus pernikahan usia anak ini? Salah satunya adalah kalau dari sisi pemerintahan, tugas kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, salah satunya adalah melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi ke berbagai lintas sektor, seperti menyampaikan sosialisasi ke ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu yang terlibat di dalam organisasi perempuan dan lain-lainnya. Kalau dari Peran sekolah? kalau peran sekolah, kami hanya bisa berharap dari ibu bapaknya mengingatkan kembali, terutama dalam media sosial. Sekarang sudah dikumandangkan Perpres 87 2025 tentang digitalisasi perlindungan anak. Jadi dengan adanya Perpres tersebut, kita sama-sama saling bahu-membahu mengingatkan kembali untuk mengawasin anak-anak dalam media sosial. Tetapi nanti ke depannya apabila sudah diberlakukan dan itu sudah jalan, kemungkinan besar anak-anak yang dikategorikan usia anak di bawah usia 18 tidak diperkenankan lagi memiliki akun sendiri, tetapi dia melalui family istilahnya itu keluarga yang orang tua yang mengawasi dari akun tersebut. Jadi dia tidak diperkenankan membuat akun sendiri. Jadi dia melakukan mempergunakan digital, tapi orang tua harus memantau. Oh, benar. Nah, kalau misalnya sudah terjadi ini, Bu, pernikahan usia anak. Nah, seorang anak dinikahkan secara terpaksa. Gimana sih mekanisme atau pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menanggapi kasus tersebut? Baiklah. Dalam hal ini sebenarnya adalah perannya UPTD, PPPA. Kami punya UPTD PPA, apabila sudah terjadi kasus, mereka yang akan menangani. Mekanismenya adalah kalau misalnya hal itu terjadi, bisa kita himbau masyarakat setempat, menghimbau untuk segera melaporkan ke UPTD PPA. Nanti mereka melakukan asesmen dulu untuk penanganan lebih lanjutnya. Apabila terjadi misalnya gangguan sudah sampai ke psikologisnya, nanti juga akan dilakukan pendampingan dari pihak UPTD. Oke. Nah, mungkin nanti ada beberapa nih remaja yang terkena resiko pernikahan usia anak. Nah, gimana sih yang harus mereka hindari agar resiko pernikahan usia anak ini tidak hadir ke diri mereka tuh gimana, Bu? Kalau tanggapan Ibu sih, supaya risiko itu bisa kita hindari adalah salah satunya adalah yang pertama adalah kita umat beragama. Jangan lupa yang pertama adalah ibadah yang kita tingkatkan. Karena dengan beribadah itu akan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat anak-anakku sekalian, tolonglah menggunakan digitalisasi secara wajar. Dalam artian adalah apa yang kalian gunakan di medsos, yang kalian tuliskan, apa yang kalian bahas di medsos, sebaiknya dijaga agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berhati-hatilah dalam bermedsos. Itu aja pesan Ibu. Oke, yang pertama Ibu bilang tadi adalah menjaga ibadah, terus menjaga pertemanan, lalu menjaga diri di media sosial. Nah, pesan Ibu untuk para peran yang memperjuangkan anak-anak, yang membela anak-anak agar tidak melakukan pernikahan usia anak nih, seperti Forum Anak, lalu organisasi wanita dan anak lainnya tuh, pesan Ibu apa? Pesan Ibu adalah satu,
jagalah anak-anak dengan lakukan komunikasi setiap hari terhadap anak-anak, terutama buat orang tua yang memiliki anak-anak. Tolong komunikasi itu di rumah tetap dilaksanakan, jangan sampai putus komunikasi antara anak dan orang tua. Pantau terus anak-anaknya, paling tidak dalam 1 bulan itu atau 2 minggu sekali lah kita memantau untuk media sosialnya, handphonenya, dilihat apa aja yang sudah dilakukan oleh anaknya di rumah. Betul. Yang kedua adalah buat anak-anakku sekalian, lakukanlah kegiatan-kegiatan positif supaya menghindari hal-hal tersebut. Misalnya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, misalnya mengikuti kesenian atau olahraga dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kita ini sudah berbicara banyak nih tentang pernikahan usia anak, mulai dari penyebabnya, lalu faktornya, dampak-dampaknya, dan Ibu tadi sekilas memberi gambaran pesan apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terjadinya resiko pernikahan usia anak. Ya, Bu ya. Yeah. Nah, jadi sebenarnya Elga sendiri itu di lingkungan Elga tuh banyak sekali teman-teman yang terkena pernikahan usia anak, Ibu. Tentunya sangat susah untuk menjaga diri agar tidak terikut gitu, Bu. Nah, menurut Ibu menjaga pertemanan itu harus seperti apa? Kayak Elga mau bertanya tentang semisalnya ada teman Elga yang melakukan pernikahan usia anak, apakah Elga harus temani atau Elga jauhi atau Elga hanya sebatas apa gitu, Bu? Baiklah. Seperti kita ketahui, Elga sebagai forum anak daerah, tugas Elga adalah salah satu adalah 2P ya. 2P itu adalah pelopor dan pelapor. Fungsi Elga adalah di situ sebagai pelopor. Elga memberikan contoh yang terbaik buat anak tersebut. Jangan dijauhin, tetapi Elga harus memberikan pencerahan kepada dia. Terus yang kedua adalah sebagai pelapor. Tugas Elga sendiri sebagai forum anak daerah adalah melaporkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap teman atau masyarakat sekeliling Elga sendiri yang sudah melakukan pernikahan usia anak. Nah, itu silahkan Elga untuk melaporkan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya perempuan yang tersakitin. Kenapa? Dampak negatifnya karena lebih besar pada perempuan. Yang seperti Ibu sebutkan tadi, yang pertama adalah risiko tinggi kematian karena belum matangnya reproduksi si anak tersebut. Oke, mungkin sehabis ini Elga bakal cerita ke teman-teman gimana sih cara kita untuk menghindari resiko pernikahan usia anak ini, karena yang memang yang paling banyak dirugikan itu perempuan ya, Ibu ya. Iya. Nah, jadi Elga harap di Kabupaten Katuwaringin Timur pernikahan usia anak semakin menurun setiap tahunnya. Amin. Lalu anak-anak terjaga oleh orang tuanya, terjaga gizinya, terjaga mentalnya, kesehatannya. Nah, mungkin cukup untuk podcast kita hari ini, Ibu. Terima kasih telah menjadi narasumber hari ini. Sama-sama. Nah, teman-teman, sekian podcast dari kami, podcast Gemilang bersama Fartim. Dadah. Oke. 1, 2